Setiap orang sadar bahwa ia harus menyembah Tuhan. Dan ini memang sesuai juga dengan apa yang Tuhan Yesus sendiri bicara. Tuhan Yesus dalam Matius 4 ayat yang ke-10 pernah bilang seperti berikut ini. Enyalah iblis, sebab tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau harus berbakti. Nah, permasalahannya adalah apa sih arti menyembah yang benar? Apakah kita benar-benar punya pengertian mengenai kata menyembah ini? Apakah menyembah itu cukup dengan melipat tangan, menangkupkan tangan seperti ini? Apakah itu menyembah? Apakah dengan menundukkan badan kita menyembah? Atau dengan menaikkan pujian yang kita pikir kita nyenengin hati Tuhan dengan pujian itu? Nah, hari ini kita mau belajar. Saya mau ajak kita semua untuk belajar mengerti arti kata menyembah. Kata menyembah yang digunakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 4 ayat 10 tadi, menurut Michelson, salah seorang penulis diksionari bahasa Yunani, berasal dari kata proskuneo. Proskuneo. Nah, kata proskuneo ini menurutnya kemungkinan berasal dari akar kata proskuon, yang apabila diterjemahkan secara literal ke dalam bahasa Inggris disebut sebagai like a dog licking his master's hands, seperti anjing yang menjilat tangan tuannya supaya tuannya senang. Nah, rupanya untuk kata menyembah ini kita bisa belajar dari sahabat manusia yang namanya anjing ini. Kalau ada beberapa teman yang keberatan, kok bisa sih manusia belajar dari hewan, apalagi dari anjing kita? Sebetulnya nggak terlalu aneh bahwa kita belajar dari hewan. Alkitab beberapa kali mencatat, di bagian-bagian lain dicatat bahwa kita bisa belajar kok dari hewan. Contohnya dari semut, kita bisa belajar dari semut. Karena memang segala ciptaan yang dibuat oleh Tuhan itu sangat mengagumkan, termasuk hewan, termasuk juga anjing. Ya, manusia memang nggak sebanding lah dengan hewan, sama sekali enggak. Karena manusia itu adalah makhluk sempurna yang diciptakan secara mulia, yang ke dalamnya roh Allah ditiupkan. Karena itu hewan apapun ya, seindah apapun hewan itu, nggak akan bisa melampaui atau menyamakan aja nggak bisa dengan manusia, sama sekali nggak bisa. Tapi kita bisa belajar dari hewan. Anjing itu ya, keinginannya untuk nyenengin hati tuannya itu bisa kita pelajari. Anjing selalu kepengen untuk nyenengin hati Tuhan. Waktu itu anjing saya sakit sampai waktu itu dokter khawatir dia bisa mati ini karena penyakitnya. Jadi kita bawa dia ke dokter, bawa di rumah sakit malahan, kita tinggal di rumah sakit. Dia diem aja, dia lemes gitu ya, terus dikasih infus di tangannya, kasih infus gitu. Suatu hari saya datang, tengokin dia, saya panggil namanya, dia lemas, dia tidur. Tapi begitu dia dengar namanya dipanggil, dia melek. Tuhan dia datang, dia senang, dia bangun tau gak? Dia bangun, terus dia jalan, sempoyongan tuh, udah hampir jatuh gitu. Tapi dia tetap datang ke saya, dia nunduk di depan saya, dia lihat tangan saya, dia ambil, dia cium. Gitu. Padahal dia sakit. Like a dog licking his master's hand, seperti anjing yang mencium tangan tuannya supaya tuannya senang. Nah, manusia itu dicipta jauh lebih mulia dari anjing, karena kita dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Tapi tahu nggak, kalau kita dicipta segambar dengan Allah, sadarkah bahwa justru karena itu maka manusia tidak memiliki hak apapun. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia, kata Paulus kepada jemaat Roma di Roma 11 ayat 36. Kita dicipta hanya dengan satu tujuan, yaitu menyenangkan hati Tuhan pencipta kita.
anjing, binatang, hanya binatang yang nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kita, punya satu keinginan, satu kesenangan, menyenangkan hati Tuhan. Kita lebih dari segala ciptaan yang lain, binatang apapun nggak ada yang sama dengan kita. Maka tujuan hati kita, kesenangan kita hanya harus diarahkan kepada satu tujuan, menyenangkan hatinya. Nah, di sini problem. Ternyata kita terlalu terbiasa untuk menyenangkan hati kita sendiri. Kita coba lihat ya. Yang kita kepengen apa sih? Kita kepengen punya barang-barang di luaran sana. Gitu ya, kalau promosi ya, seolah-olah kalau kita nggak punya barang yang terbaru, kayaknya kita ketinggalan zaman. Maka kita terbiasa, kita kepengen ini, nanti keluar barang baru lagi, kita kepengen yang itu, kita kepengen, terus-terusan kita kepengen. Contoh lain dari menyenangkan diri sendiri itu bisa juga dilihat dari selfie. Kita kan sekarang lagi tren banget nih, ngapa-ngapain selfie. Mau makan, kita foto dulu, upload status gitu kan ya. Nah, sekarang kalau kita udah tahu kebenaran ini, bahwa kita harus menyembah Tuhan dan kepada Dia saja kita harus berbakti, maka waktu kita mau selfie itu juga kita harus mikir loh, kita nyenengin Tuhan nggak ya dengan selfie kita ini? Tanya jujur dalam hati kita, maka nurani kita akan kasih jawaban. Apalagi emosi, waduh, berat. Sering banget kita nggak bisa nahan emosi loh. Kita main hajar aja gitu. Kalau kita mau marah, kita marah aja. Kita nggak jaga emosi. Sebetulnya waktu kita marah itu yang kita mau senengin kan diri kita sendiri. Kita tersinggung, kita marah semarah-marahnya. Kita nggak jaga emosi sama sekali. Kadang-kadang memang kita pasti emosi. Tapi sebelum kita marah, sebelum tidak terkontrol, kita tanya, Tuhan, kalau aku marah, aku nyenengin hati-Mu nggak? Tanya, sekecil apapun yang kita mau buat, kita harus tanya kepada Tuhan, apakah itu nyenengin hati Tuhan? Ada keluarga atau orang-orang yang mungkin juga berkecukupan ya, bisa jalan-jalan tiap kali liburan. Itu pun harus kita tanya ke Tuhan, Tuhan, kalau aku pergi jalan-jalan yang kali ini, aku nyenengin hati-Mu nggak? Maka Tuhan pasti akan kasih jawaban juga. Banyak hal-hal lain yang bisa kita selalu pertanyakan kepada Tuhan. Tuhan, apakah aku menyenangkan hati-Mu kalau aku bikin ini? Dengan cara begitu, dengan selalu berdialog kepada Tuhan, maka kita memulai suatu hubungan yang erat dengan Tuhan, memulai penyembahan yang benar kepada Tuhan. Karena penyembahan yang benar harus dilakukan dengan perbuatan yang nyata. Bang, terus emang kita nggak boleh beli barang baru kalau begini caranya? Gini, kita boleh beli barang baru, kita boleh punya kebutuhan, tapi kita harus bedain antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan tuh memang kita butuh, ya nggak? Tapi keinginan tuh gini, kita udah punya sebetulnya, dan kita nggak terlalu butuh, tapi karena ditawar-tawarin, karena kita ngerasa, aduh, masa kita cuma punya yang seri ini, masa kita nggak punya yang baru, kita kepingin lagi. Itu keinginan. Jangan ngikut itu. Kita coba cukupin dengan apa yang kita perlu ya. Kita jujur dengan hati kita, tulus, kita bilang, oh iya, ini memang kebutuhan. Kalau memang kebutuhan nggak apa-apa, tapi jangan dibikin jadi keinginan. Kalau kita ikutin keinginan kita terus, di situ kita mati. Dengan semua penjelasan di atas, kita jadi tahu sekarang apa itu menyembah. Menyembah adalah perbuatan yang nyata yang kita buat dengan tujuan untuk menyenangkan hatinya.
apapun itu yang kita buat, segala sesuatu yang kita buat untuk menyenangkan hati Bapa. Caranya, matikan keinginan kita sendiri. Matikan keinginan untuk selalu menyenangkan hati kita, memuaskan kita. Ganti dengan keinginan untuk menyenangkan hati Bapa. Tuhan Yesus pernah bilang begini, apa gunanya kamu dapat seluruh dunia, tapi kamu kehilangan nyawamu? Apa? Let's say nih, kita punya semua yang kita kepengenin, tapi ternyata semua yang kita punya itu gak nyenengin hati Tuhan. Lah, kan jadi percuma dong. Kita dicipta untuk nyenengin Dia. Lah yang ada kok malah kita beli ini, beli itu, beli macam-macam yang semuanya gak nyenengin Tuhan. Dan karena itu kita kehilangan nyawa kita. Habis itu Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Aduh, sedih loh itu. Sedih kalau kita orang yang seperti itu. Terus kualitas kita yang nggak layak ya dibilang sebagai ciptaan yang dicipta segambar dan serupa. Kita adalah manusia, kita dicipta segambar serupa. Konsekuensinya, senangkan hati Tuhan. Corpus Delicti.